Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendidik yang hebat. Pada kesempatan ini, saya Rini Setiawati akan memaparkan praktik baik yang telah saya terapkan di MI Hidayatul Tadiin Sidodabi, yaitu metode Montessori. Sebuah metode yang berfokus pada pembelajaran konkret serta menggunakan alat bantu. Metode ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik inklusi pada pembelajaran matematika di materi penjumlahan dan pengurangan secara sederhana, sehingga peserta didik inklusi mampu memahami konsep menambah dan mengurangi. Latar belakang dari inovasi ini berangkat dari sebuah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kami untuk keberlangsungan pendidikan anak inklusi, yang mana anak tersebut memiliki kesulitan memahami operasi hitung, sulit fokus lama, membutuhkan pengalaman yang nyata, dan metode yang sesuai dengan kebutuhannya. Apa itu metode Montessori? Metode Montessori yaitu metode pembelajaran melalui sentuhan tangan dan pengalaman yang konkret. Pembelajaran menggunakan alat bantu yang nyata. Di sini saya menggunakan alat bantu yang sederhana seperti bola, buah, kubus, dan lain sebagainya. Strukturnya yang jelas. Maka dari itu, metode ini sangat sesuai dengan peserta didik inklusi, sehingga peserta didik tersebut mampu mengimbangi teman sebaya dan berkembang sesuai dengan fasenya. Tujuan metode Montessori yaitu membangun pemahaman matematika secara nyata, melatih kemandirian, menumbuhkan konsentrasi, menguatkan koordinasi motorik, meningkatkan rasa percaya diri, membantu peserta didik mengimbangi teman sebaya sesuai fasenya. Dari kondisi tersebut, saya selaku pendidik harus menyiapkan solusi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik inklusi. Montessori, metode yang berfokus pada pembelajaran konkret, memberikan kebebasan peserta didik inklusi untuk belajar sesuai ritmenya, serta dengan alat bantu, peserta didik inklusi mampu memahami konsep berhitung sederhana. Penyediaan lingkungan belajar yang bebas dari rasa takut salah. Maka dari itu, peserta didik inklusi disediakan kelas khusus untuk keberlangsungan mereka dalam pembelajaran. Secara konseptual, Montessori percaya bahwa anak adalah pembelajar aktif alami. Artinya, pembelajaran berhitung harus dimulai dari benda-benda yang nyata, sehingga peserta didik inklusi bisa menyentuh, memindahkan, mengurutkan, dan merasakan tekstur alat-alat bantu berhitung. Dengan cara inilah konsep angka, konsep-konsep berhitung melekat kuat di otak peserta didik inklusi. Penerapan metode Montessori. Dalam layanan khusus di sekolah reguler, metode Montessori diterapkan melalui pembelajaran individual di ruang khusus. Peserta didik inklusi berlatih berhitung menggunakan benda-benda yang nyata, seperti balok, bentuk-bentuk dari kardus, buah-buahan, dan berbagai material yang nyata sesuai dengan keinginan peserta didik inklusi. Guru pendamping memberikan langkah-langkah kecil dengan penuh kesabaran dan berulang-ulang, sehingga peserta didik tersebut mampu memahami konsep-konsep berhitung.
Tingkat keberhasilan metode Montessori dapat dilihat ketika peserta didik dibaurkan dalam kelas reguler. Peserta didik tersebut mampu menjawab soal-soal berhitung sederhana yang diberikan oleh guru kelas reguler, mampu menyelesaikan tugas secara mandiri, dan dapat mengikuti kegiatan di dalam kelas reguler bersama teman-temannya. Akan tetapi, peserta didik inklusi tetap disajikan alat-alat bantu nyata di atas mejanya secara khusus. Dalam penerapan metode ini, tentu tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat beberapa kendala meliputi peserta didik mudah kehilangan fokus, kesulitan ketika memindahkan benda, perbedaan ritme belajar dengan teman sebaya, lingkungan kelas yang ramai. Akan tetapi, kendala tersebut bukan menjadi hambatan untuk guru memberikan inovasi pembelajaran. Semua ini dapat diatasi dengan solusi pengaturan lingkungan belajar yang tenang, pemberian instruksi singkat dan konsisten, penggunaan alat Montessori yang menarik dan mudah digenggam, melakukan pendampingan yang intensif terhadap peserta didik inklusi. Dari penerapan metode Montessori dalam kelas khusus memberikan dampak yang sangat signifikan, baik dari guru kelas reguler dan orang tua dari peserta didik inklusi tersebut. Mari kita simak dampaknya dalam cuplikan berikut. Ibu, bagaimana pendapatnya terkait dengan kelas khusus yang di situ kelasnya menggunakan metode Montessori? Dengan adanya metode tersebut, saya sebagai guru kelas reguler 1 merasa terbantu karena anak-anak semakin mandiri, 2 bertanggung jawab, 3 lebih disiplin, dan yang keempat pengelolaan kelas menjadi kondusif. Alhamdulillah, dengan adanya kelas Montessori dan penanganan khusus dari pihak sekolah, Ananda Arfa jadi lebih semangat belajar, dan semoga program ini terus berlanjut karena program ini sangat bermanfaat untuk siswa-siswi yang membutuhkan penanganan khusus. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang telah membuat program ini. Kesimpulannya, setiap anak berhak belajar dengan cara yang sesuai dengan dirinya. Melalui metode Montessori ini, kita bukan hanya mengajarkan konsep berhitung, tetapi memberikan ruang bagi peserta didik inklusi untuk tumbuh percaya diri dan mampu berbaur bersama teman sebayanya. Karena pendidikan yang baik bukan tentang siapa yang paling cepat, melainkan tentang siapa yang paling berkembang sesuai fasenya. Dan setiap anak berhak mendapatkan kesempatan itu. Demikian paparan saya mengenai inovasi pembelajaran melalui metode Montessori. Besar harapan saya bahwa praktik baik ini dapat memberikan kontribusi bagi layanan peserta didik inklusi dalam lembaga yang berpegang teguh terhadap kepercayaan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.